Puji Tuhan gue bisa kembali lagi ke cage. Gue udah kangen banget. Ibarat nih kayak singa mau dilepasin ke Gila men, you have no idea. Gue udah cut weight berapa kali, gagal, terus cut weight lagi, gagal lagi. Wah, you have no idea men. Gue yakin sih, gue pesimis sih, gue bakal memberikan hasil yang terbaik. Gue kalah pun, let's say gue kalah pun. Gue ngomong terus aja, gue kalah pun ya dua-duanya bakal berakhir di UGD. Haters gue yang ada di sosial media yang bilang gue tua dan gue bakal kalah karena gue tua. Di tanggal 12 gue tamparin mulutnya. One Pride MMA Podcast. Check. Oke. Selamat datang Bang Theo ya. Guys, iya. Gila, akhirnya. Langsung dibuka nih maskernya. Buka aja langsung Bang. Prokes ya, udah prokes Iya. soalnya. Kita udah ini kan melakukan prokot. Kaget gua. Oke. Iya, akhirnya di podcast pertama gue nih. Iya, kembali Bintang- lagi dengan Ridi ya. Bintang tamu pertama gue langsung spesial gitu. Bang. Sedap. Theodorus Ginting Singakaro. Yes. Yang udah hampir 2 2 tahun. tahun ya. Udah 2 tahun hilang. Ya, 2 tahun hilang. Bener. Gimana perasaan lu Bang? Akhirnya lu dapat jadwal dan lawan gitu. Akhirnya eventnya fix buat gua dan gua akhirnya dapat lawan itu bahagia banget sih. Bahagia banget sih Rit. Soalnya gua udah persiapan dari Februari tahun lalu. Udah persiapan dari Februari Udah tahun lama lalu. banget tuh Iya, berarti kan? mestinya FN yang pertama kali pas ada corona itu gua yang fight. Mestinya, cuman karena pengunduran dan akhirnya pengunduran, gue memutuskan untuk kalau ada event pertama gue yang keduanya, tapi ternyata kontainer-kontainernya nggak siap. Gitu. Kontainer-kontainernya nggak siap. Jadi sekarang akhirnya ada, puji Tuhan gue bisa kembali lagi ke cage. Gue udah kangen banget. Ibarat nih kayak singa mau dilepasin ke Gila men, you have no idea. Gue udah cut weight berapa kali, gagal, terus cut weight lagi, gagal lagi. Wah, you have no idea men. Gue udah. Nah, lu persiapan lu sendiri gimana Bang? Persiapan udah matang banget ya. Kemarin tuh pas akhirnya kita nggak jadi fight, gue tetap latihan. Cuman yang kita kurangin itu adalah sparring intensnya. Oke. Karena memang di fight itu kan kalau di camp kita, itu kan kita ada namanya maintenance training sama peak performance training. Maintenance training itu adalah hal yang dilakukan sama fighter keseharian untuk mencetak track record kalau kita stamina kita ada di mana, power kita secara weightlifting ada di mana. Ya. Terus teknik kita base-nya udah ada di mana. Nah, itu basisnya. Basis standarnya. Nah, di mana basis standar itu nanti akan dilipat 2. Misalnya let's say gua kuat sparring full power 3 ronde MMA. Nanti itu akan dilipat 2 pada saat peak performance yang adalah sebulan sebelum fight. Berarti ini sekarang lagi peak. Lagi peak performance, lagi galak-galaknya. Terus menjelang tanggal 12 nih ya Bang. Yes. Lu ada latihan yang ditambah gak sih? Atau ada yang dikurangin malah? Nggak ditambah. Gue kembali lagi melakukan sparring yang super keras. Teman-teman gue puji Tuhan tahun ini di rumah gue banyak atlet yang beratnya gede-gede. Yang tinggi sih gue beratnya 90, 80 sampai 90. Kali ini gue yang kecil. Ya. Dan jumlahnya udah banyak, jadi buat mereka ngegilir gue tuh lebih enak. Gilir ya kan bahasa. Emang lu sekarang berarti udah gimana? Udah Belum gak over kan ya? Belum ada, nggak mungkin over. Nggak Masalahnya ada. kemarin Windri tuh datang ke sini ngomong masih over dia. Oh, over. Iya. Lu mendapatkan Windri nih ya. Ya. Gimana perasaan lu Bang? Oh, gue seneng banget. Seneng. Soalnya secara performa Windri ini bagus banget ya. Secara performa dia bagus. Dia punya takedown-nya juga bagus. Strikingnya ya so-so lah, tapi bagus. Dia bertahan, dia punya rekor juga bagus 5-0 sampai sekarang. Terus ada juga dia pernah ngalahin satu orang yang pernah gua kalahin juga, Alwin. Iya. Nah, Alwin dia ngalahinnya 3 ronde, decision, majority decision dapatnya. Gue nonton pada saat itu, gue di situ juga. Gue nonton di arena, keren menurut gue tertantang banget sih. Tertantang banget. Target lu tuh berapa ronde main? Kalau target berapa ronde nggak pernah gue targetkan, karena gue selalu bersiap untuk 5 ronde. Udah 5 ronde? Selalu. Sama kayak Windri juga bilang 5 ronde dia siap. Gue persiapan selalu 5 ronde, karena memang kita bertarung itu timelinenya 5 ronde. Iya. Jadi jangan punya timeline panjang, targetnya pendek. Nanti begitu lewat target, bingung. Nah, itu yang
jangan ngap-ngapan ntar dia, ya kan? Berarti main ground, main Udah atas siap, ya. secara striking udah siap, secara ground udah siap. Karena gue udah melakukan Shark Tank. Kalau di kita kan ada kan istilah Shark Tank kan sekarang di komunitas fighter kan. Ya Shark Tank yang dilakukan fighter-fighter masih normal. Karena per ronde, kalau gue udah melakukan Shark Tank, wrestling, grappling itu udah 30 menit nonstop. Sparring striking udah 30 menit nonstop. Bahkan gue padding udah 35 menit nonstop. Daily basis gue. Sekarang karena peak performance, sebelum kita melakukan itu, ditambah lagi cardio 30 menit nonstop sebelum melakukan itu semua. Dengernya aja capek bang. Yes, karena gue udah tua kan. Oh, Gue udah berumur iya, kan. iya. Ya, dan terima kasih kepada haters-haters gue yang ada di sosial media yang bilang gue tua dan gue bakal kalah karena gue tua. Nanti tanggal 12 gue tamparin mulutnya. Ini yang gue tunggu ini. Wow, gue udah berkobar banget men. Gue udah berkorban banget buat fight ini. Gue udah seneng banget. Gue bener-bener appreciate banget Windri 45. Emang gak ada Cywar ya tapi gak serunya. Ya kalau nggak ada lu bikin lah. Nah, ya enggak kan? lah, gak usah lah. Ya kenapa? Kemarin itu kan Cywar gue kan seru kan karena gue bercanda dianggapnya serius. Jadi seru. Kalau sekarang emang dari awal udah nggak ada Cywar, jadi gue fokus ke hal yang lain juga. Tapi kemarin Windri tuh pas datang ke sini ngomong, Yes. tunggu pembuktian saya. Sedap. Buset. Ku tunggu jandamu. Iya. Terus lu sendiri udah tahu dong pasti kelemahannya Windri. Pasti udah ada strategi-strategi khusus kan. Kalau dari lawan-lawan yang Windri hadapin selama ini, gue belum bisa ngeliat dia punya kelemahan karena dia menang terus ya. Iya. Tapi justru kita berlatih di kelebihan dia. Betul. Kelebihan dia adalah ground fight, take down. Ya. Oke. Tapi sorry to say, gue bukan sombong, tapi gue udah membuktikan ini dan udah 12 juta view juga kan. Ya kalau Oke, emang mau oke. main ground sama gue ya, Ya. silakan berdoa yang banyak. Tes aja gitu Yes. ya. Ih, gila. You will know what you get. Terus berat badan lu Aman, aman ya udah kan? bukan sesuatu yang kita pikirkan lagi, udah. Berarti lu ya fokus ke latihan udah nggak mikirin. Sekarang fokusnya udah latihan, udah semua peak performance udah ada di puncak. Sekarang tinggal maintain doang. Yang itu maintenance udah nggak terlalu berat lagi. 2-3 minggu ini lah ya. Iya. Tinggal maintenance. Terus gue cutting sedikit air di badan gue, mulai pelan-pelan cutting. Enak banget gue punya 3 minggu buat cut weight. Karena memang gue di berat gue 84 seperti sekarang, emang fat percentage gue udah 14%. Oke. Jadi yang dipotong itu bukan fat lagi di berat badan gue sekarang. Memang kan karena gue pendek 181 cm ya. Iya. Kan pendek, terus berat badan normal gue emang kecil kan, 84 kilo sehari-hari. Jadi gue tinggal motong glikogen sama air yang ada tersisa di badan gue. Gue pengen nanya ya. Ya. Prediksi lu bakal main berapa ronde nanti? Dan bakal berakhir di apa? Di ground kah? Di stand up kah atau gimana? Gue punya feeling ini bakal berakhir di ground and pound sih. Kenapa tuh? Karena dia relentless banget. Dia kalau lu lihat waktu lawan Alwin ya. Mm-mm. Alwin kan striker ya. Iya. Maju pukul-pukulan terus. Mm-mm. Dia motong si Alwin pukul-pukulan dengan take down dia. Dia menahan Alwin di bawah dengan take down dia. Ya kan? Waktu gue lawan Alwin pukul-pukulan, gue juga pukul-pukulan. Iya sih benar. Iya, lu juga di situ kan, lihat kan, gue ngeladenin mau ditendang gue pukul, dia tendang gue tendang. Yeah, Kalau gue nggak pernah, karena menurut gue gini, gue bukannya sombong, tapi ya terserah orang mau bilang sombong juga, ya udah mau gimana juga, gue juaranya juga. Gue ini ground menurut gue adalah cheating gue kalau fight, Yeah. karena gue menurut gue ya, dan memang gue udah di mana-mana gitu ngelakuin martial art ini. Orang yang satu-satunya atlet yang paling komitmen latihan MMA adalah gue. Ya itu dia. Gue nggak bisa ngeliat ada atlet lain yang komitmennya seperti gue. Bukannya sombong ya, tapi gue punya sekarang dari gue ngajar di taman kota, cuman di taman komplek, sampai gue punya gym sendiri sekarang. Nanti setelah fight ini gue mau ngerenovasi rumah gue jadi bener-bener gym, tempat production house gue. Gue ngelahirin atlet-atlet baru. Sekarang puji Tuhan sekarang atlet gue banyak. Mereka jadi teman sparring gue semua. Memang gue konsisten melatih apa yang gue latih 12 tahun lalu. Yaitu MMA. That's it. Berarti ini dari yang tadi lo ngomong, lo secara ya tipis lah ya,
ada sewar dikit lah ke si Ada, Windry. ada. Karena gue pengen banget si Windry take down gue. Gue pengen banget. Itu yang gue tunggu. Kenapa tuh? Karena gue tanding yang bener-bener gue ngeluarin skill ground gue itu baru 2 kali. Iya. Baru 2 kali. Pertama Ahong, karena Ahong engage buat dia berpikir bisa menyelesaikan gue dengan ground and pound. Kedua adalah ngelawan Ngabdi. Oke. Nah, waktu lawan Ngabdi, gue bocorin sedikit ya gameplay gue ya. Waktu lawan Ngabdi, orang bilang hati-hati dengan gulatnya karena dia juara pon. Ya, benar. Bekas juara pon. Justru di kelebihan dialah kita bermain. Gua ngasih Ngabdi kesempatan buat take down gua 1 ronde penuh. Tapi dia gagal terus. Di ronde kedua dia mulai fatigue, dia mulai nggak bisa take down. Di saat seorang grappler udah nggak bisa take down, di situ defense tangan dia turun. Dan di situ gua ambil kesempatan. Ini lu ngomongin game plan. Game plan. Lu untuk lawan Windry? Yes, Gimana? itu juga hal yang sama. Gue bakal engage, gue bakal masuk dengan striking gue, dan gue yakin dia pasti akan berusaha take down gue. Dan disitulah mimpi buruk terjadi. Sedap itu sedap. Kok ini lu kok berani ngebuka game plan lu sendiri? Lu Nggak apa-apa, karena menurut gue kalau gue bisa menemukan orang yang bisa memecahkan teka-teki fight gue, berarti saatnya gue berlatih lebih keras. Gue udah berlatih keras nih. Kalau memang Windry adalah orang yang bisa mecahin teka-teki gue, berarti saatnya gue berlatih lebih keras lagi. Ini gue mau nanya dikit bang ya. Yes. Lu berarti menunjukkan kesombongan lu kah untuk Windry? Kalau mau dibilang sombong itu hak semua orang. Kalau gue bicara fakta juga orang menganggap ini fakta, itu hak semua. Gue tidak mau mengkotak-kotakan orang.